Sempak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Medan, mahasiswa Tata Boga angkatan 2023. Di sini kami akan melaksanakan tugas proyek untuk memenuhi tugas KKNI kami, yaitu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kami dari kelompok 4. Tema yang kami bawa hari ini adalah wawasan Nusantara. Oke, untuk itu kita akan langsung masuk ke perkenalan anggota. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas apa itu kasus-kasus dari wawasan Nusantara. Jadi pertama-tama itu, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bagi bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sebagai satu kesatuan wilayah, bangsa dan negara, demi mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jenis-jenis masalah atau ancaman terhadap wawasan Nusantara. Namun sayangnya wawasan Nusantara ini tidak selalu terjaga dengan baik. Ada berbagai jenis masalah atau pelanggaran terhadap wawasan Nusantara. Antara lain ada masalah sosial budaya, maksudnya budaya asing yang tak tersaring dengan baik. Ada juga yang menyebabkan lunturnya identitas nasional negara Indonesia. Yang kedua, ada masalah politik dan keutuhan wilayah. Yang ketiga, seperti munculnya gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Yang ketiga, masalah ekonomi, yaitu ketergantungan terhadap produk asing dan kurangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Yang keempat, masalah pertahanan dan keamanan, seperti berkembangnya paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila kita. Kasus yang akan kami angkat hari ini adalah pengaruh budaya asing, khususnya pada negara Jepang. Salah satu contoh nyata dari masalah sosial budaya ini yaitu anime, manga, J-pop, dan juga cosplay merupakan bagian dari budaya Jepang yang kini sangat digandrungi oleh anak-anak muda di Indonesia. Sebenarnya ini bukan masalah, tapi selama dikonsumsi dengan bijak. Tetapi kenyataannya sekarang banyak remaja kita yang terlalu larut hingga menjadi fanatik dan juga lebih hafal karakter-karakter anime dibanding tokoh-tokoh sejarah Indonesia seperti pahlawan-pahlawan yang gugur pada saat G30 SPKI contohnya. Kemudian ada yang berbicara dan bergaya seperti karakter fiksi, ada yang meniru menjadi hikikomori. Hikikomori dalam Jepang itu merupakan seseorang yang mengurung diri di kamar, dan itu sangat bertolak belakang dengan kita Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kita harus bekerja sama dan juga gotong royong. Sangat tidak cocok di Indonesia, kan? Contoh lainnya yaitu minat generasi muda terhadap sejarah Indonesia semakin rendah. Banyak siswa yang tidak tahu tentang Ki Hajar Dewantara atau tidak mengerti makna Hari Pahlawan. Sejarah kita dianggap bosan lah sama mereka. Juga sejarah kita, padahal sejarah kita itu jati diri kita sendiri, jati diri Indonesia gitu. Caranya gimana biar mencintai Indonesia kalau tidak tahu kisah perjuangannya? Nggak bisa, kan? Oleh karena itu, ada juga loh undang-undang untuk memperkuat wawasan Nusantara. Negara menetapkan aturan-aturannya. Ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Ada lagi di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Ada juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang mengamanatkan pelestarian budaya Indonesia.
Lalu ada lagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebut pendidikan harus membentuk watak dan mencintai budaya bangsa kita. Ada juga ketetapan MPR Nomor 4 1973 yang pertama kali memperkenalkan konsep wawasan Nusantara sebagai dasar geopolitik Indonesia. Jadi, untuk teman-teman, mencintai budaya asing sebenarnya tidak salah. Tapi jangan sampai kita kehilangan arah dan juga jati diri. Mari kita cintai Indonesia terlebih dahulu, lalu kita mengenal budaya-budaya asing. Kenali sejarahnya, lestarikan budayanya, dan juga dijaga kesatuannya. Karena tanpa itu, kita bukan lagi bangsa yang merdeka secara utuh. Apa sih pengertian budaya asing itu? Mari kita bahas. Kita hidup di zaman yang serba terbuka. Budaya dari berbagai negara dengan mudah masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya itu adalah budaya Jepang yang sangat berpengaruh di Indonesia. Mulai dari manga, anime, musik J-pop, dan juga makan-makanannya seperti ramen, sushi, semuanya begitu digemari, khususnya oleh generasi muda. Tetapi tidak ada yang salah dengan menyukai budaya mereka, termasuk Jepang. Karena itu bisa memperluas wawasan dan memperkenalkan kita pada cara pandang yang berbeda. Namun yang perlu kita waspadai adalah ketika kekaguman terhadap budaya asing membuat kita mulai melupakan budaya kita sendiri. Misalnya anak-anak lebih tahu karakter anime daripada tokoh pewayangan atau pahlawan nasional. Mereka lebih fasih menyanyikan lagu Jepang daripada lagu daerah. Bahkan dalam beberapa kasus ada yang merasa malu dengan identitas keindonesiaannya karena budaya luar lebih keren atau modern. Disinilah kita pentingnya nasionalisme dan cinta tanah air. Menyukai budaya Jepang itu boleh, tapi jangan sampai jati diri kita sebagai bangsa Indonesia luntur. Kita harus menyimbangkan belajar dari kemajuan budaya Jepang seperti kedisiplinan, kerja keras, dan inovasinya. Namun tetap bangga dan aktif melestarikan budaya sendiri. Kita mempunyai batik, angklung, tarian nasional, bahasa daerah, dan nilai-nilai luhur yang tidak kalah hebatnya. Budaya kita adalah warisan leluhur yang bentuk siapa kita hari ini. Jadi mari kita jadikan pengaruh budaya asing seperti budaya Jepang sarana untuk belajar dan berkembang. Bukan untuk meninggalkan akar budaya kita. Nasionalisme bukan berarti menutup diri dari luar, tetapi mencintai tanah air dengan tetap berdiri teguh dengan bangsa yang mempunyai identitas, sejarah, dan kebangsaan sendiri. Terima kasih. Budaya Jepang telah memberi pengaruh besar terhadap cara hidup, minat, dan bahkan gaya berpakaian sebagian masyarakat kita, terutama remaja, yang bahkan lebih cenderung mengikuti pengaruh budaya Jepang dibandingkan budaya lokalnya sendiri. Tapi apa sebenarnya yang menyebabkan budaya asing ini begitu kuat meresap? Mari kita bahas. Yang pertama, kita lihat dari sisi media dan konten. Dominasi konten Jepang di YouTube, anime, musik J-pop, hingga vlog kehidupan di Jepang sangat mudah diakses. Akibatnya, budaya Jepang lebih dikenal dibandingkan budaya lokal. Yang kedua, dari sisi evaluasi sosial, banyak orang belum mampu mengapresiasi budaya Indonesia secara utuh. Ditambah lagi, kurangnya pemikiran kritis terhadap dampak budaya asing membuat kita mudah terbawa arus. Yang ketiga, lingkungan sosial. Teman sebaya, komunitas, dan tren yang mengarah ke budaya Jepang mempercepat penyebarannya. Seringkali budaya lokal justru dianggap membosankan. Yang keempat, kita lihat dari sisi perilaku. Kurangnya partisipasi dalam kegiatan budaya Indonesia dan meningkatnya minat budaya Jepang menunjukkan adanya pergeseran minat budaya. Yang kelima, dari sisi faktor manusia. Banyak dari kita belum sadar pentingnya identitas nasional. Minimnya tokoh inspiratif yang mengangkat budaya lokal juga menjadi penyebab lemahnya kebanggaan budaya sendiri. Dan yang terakhir, dari sisi teknologi.
Internet dan media sosial mempercepat penyebaran budaya Jepang. Bahkan, algoritma digital secara otomatis memperkuat minat kita terhadap budaya yang sering ditonton. Jadi, pengaruh budaya Jepang bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari faktor yang saling mendukung. Media, sosial, perilaku, bahkan teknologi. Baiklah, selanjutnya dampak apa saja sih yang akan terjadi jika budaya asing masuk ke Indonesia? Kalau kita bicara soal dampak nyata dari pengaruh budaya asing, terutama budaya Jepang, ada satu hal yang cukup menggelitik hati saya. Saat ini, banyak anak muda yang bisa dengan lancar menyebutkan nama-nama karakter di anime Jepang seperti Levi Ackerman, Naruto, Goku, atau Tanjiro. Dengan lengkap kekuatan dan latar belakang hidupnya. Tapi ketika ditanya siapa saja 7 pahlawan revolusi yang gugur di peristiwa G30 SPKI, mereka hanya bisa terdiam atau asal menyebut tanpa yakin. Ini menunjukkan bahwa perhatian mereka terhadap sejarah bangsanya sendiri mulai terkikis. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai tanah air jika mengenal sejarah bangsa saja tidak tahu? Padahal para jenderal itu seperti Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Letjen MT Haryono, Letjen S. Parman, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo, dan Kapten Peri Tandean adalah pahlawan nyata, bukan fiksi, yang gugur demi mempertahankan ideologi negara. Saya tidak menyalahkan anak-anak muda yang menyukai anime atau budaya Jepang. Itu sah-sah saja. Karena selama tidak menghalangi akar kebangsaan, tapi ketika lebih banyak yang hafal cerita anime daripada sejarah bangsanya sendiri, disitulah alarm bahaya mulai terdengar. Cinta tanah air bukan hanya soal berdiri tegap saat lagu Indonesia Raya dinyanyikan, tapi juga tentang mengenal dan menghargai sejarah dan pahlawan membentuk negeri ini. Jadi, mari kita rubah arah, mari kita mulai dari hal kecil, mengingat siapa pahlawan kita, mengenal sejarah bangsa kita, sambil tetap bijak menikmati budaya luar, menjadi generasi yang terbuka terhadap dunia, tetapi tetap berdiri kokoh sebagai bangsa Indonesia, karena tanpa identitas kita hanya akan menjadi bayang-bayang budaya lain. Terima kasih. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana caranya agar generasi muda tetap bisa terbuka dengan budaya asing, tapi tidak kehilangan akar kebangsaannya? Jawabannya terletak pada penguatan nilai-nilai kebangsaan. Dan salah satu wadah terpenting untuk itu adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan bukan sekedar pelajaran, hafalan tentang Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Lebih dari itu, PKN adalah ruang untuk menanamkan kesadaran kebangsaan dan bernegara. Lewat pendidikan ini, siswa diajak memahami sejarah perjuangan bangsa, mengenali pahlawan sejati, dan membutuhkan rasa cinta tanah air sejak dini. Pendidikan kewarganegaraan harus dihidupkan. Gak kebaca coy. Kewarganegaraan bukan sekedar pelajaran hafalan tentang Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945. Lebih dari itu, PKN adalah ruang untuk menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Lewat pendidikan ini, siswa diajak memahami sejarah perjuangan bangsa, mengenali pahlawan sejati, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air sejak dini. Pendidikan kewarganegaraan harus dihidupkan kembali, bukan hanya di kelas, tapi juga di lingkungan sekolah, rumah, bahkan media sosial. Bayangkan, kalau generasi muda tak hanya tahu siapa Naruto atau Goku, tapi juga paham siapa Ki Hajar Dewantara, Tan Malaka, atau R.A. Kartini. Bayangkan jika mereka bisa menjelaskan makna kemerdekaan dengan semangat yang sama untuk membahas alur cerita anime. Itu bisa terjadi asal ada keseriusan dari semua pihak, guru, orang tua, pemerintah, hingga komunitas. Kita butuh metode yang lebih menarik dan relevan dalam mengajarkan PKN.
Tidak cukup hanya lewat buku teks, tapi juga lewat film sejarah, diskusi, interaktif, kunjungan ke museum, lomba pidato kebangsaan, bahkan konten digital yang ramah anak muda. Anak zaman sekarang haus inspirasi, mereka hanya perlu diberikan arah yang tepat. Jadi, inilah saatnya kita bangkit. Bukan untuk menolak budaya asing, tapi untuk memperkuat identitas nasional. Budaya Jepang bisa tetap dinikmati, tapi sejarah bangsa sendiri harus lebih dicintai. Pendidikan kewarganegaraan adalah kunci, karena dari sanalah rasa hormat terhadap bangsa dan tanah air tumbuh, bukan sebagai formalitas, tapi sebagai fondasi karakter. Mana aja gak nama kali datang? Gak ada semalam nonton anime Apa itu? Naruto Perang Dunia Keempat. Nggak nonton nggak semalam? Nonton apa? Aku hari itu pas nonton pas semua Hokage ngumpul semua itu. Wis bagus itu. Iya, yang bikin segel itu enggak sih yang bikin. Pas iya, Minato tiga bijunya itu kan. Oh, yang itu. Iya. Terus yang lawan Madara juga kan? Iya, Ada satu kasus. pagi semuanya. Semuanya. Oke, jadi hari ini kita lanjutkan untuk membahas mata pelajaran sejarah kita ya. Kita akan membahas di 30 SPKI. Untuk ketua kelas boleh dihapus dulu ini ya. Papan tulis ya. Dan kita kerjakan langsung. Oke, terima kasih Bintang. Silakan kembali duduk ya. Oke anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang G30 SPKI. Nah, ada yang tahu nggak ini? Ini peristiwa bersejarah banget loh. Ada ya? Oke, jadi G30 SPKI ini adalah peristiwa yang ada 7 jenderal dimasukkan ke dalam pembuayan. Ada satu jenderal yang selamat, yaitu Jenderal Ahmad Nasution. Oke, jadi G30 SPKI itu atau biasa kita sebut gerakan 30 September 1965 itu merupakan sejarah yang kelam. Pada malam 30 September 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal dan juga 1 perwira TNI Angkatan Darat. Peristiwa itu gara-gara si itu bang bangkitannya Kaguya itu Satu. Oke, sekian materi kita hari ini. Untuk anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Kalau gitu Bapak yang nanya ya. Soalnya tadi Bapak dengar kalian bisik-bisik soal apa gitu. Anime Jepang atau apa? Kamu Bojan, kamu tahu nggak 7 jenderal yang tewas ini di peristiwa ini? Kamu lebih tahu nggak? Gak ada yang tahu kan? Coba kalau kayak gitu kayak gimana? Gimana jawabannya semua? Coba kalian pikirin, kalian dari tadi excited kalian kan cerita tentang Jepang-Jepangan, anime. Tapi kalian nggak tahu bahkan ngeliat dari Bapak juga. Apa karena Bapak bahas ini di 30 SPKI? Coba Bapak bahasnya anime. Pasti kalian lihat kan? Nggak boleh begitu. Kita ini harus berjiwa nasionalisme dan juga memiliki rasa cinta tanah air. Coba dong kayak gini. Masa kalian tahu apa itu Naruto seluruhnya, Minato mati, dia juga Minato. Kalian tahu, tapi ditanya nggak ada yang tahu. Satu sama nggak ada yang tahu. Bagaimana kayak gitu coba? Apa lagi kayak gini? Ya, paham semua? Oke. Dalam menjalankan saksi
Mau mana, Tang? Mau apa? Ada acara event cosplay. Di mana nih tadi? Di Kesawan. Kau ini itulah ya. Itu apa emang yang bawa suruh itu? Belum ada sih. Kayaknya nonton aku. Kan udah dijelasin bapak kemarin, udah dinasehati, disuruh ngapailah nonton anime, nengok cosplay. Mending baca sejarah Indonesia. Apa yang bapak suruh? Mending kau hafal sekarang sih, Tam. Iya. Nanti nggak marah lagi kita di sana. Biar ada kita jiwa nasionalis kita. Masalah belum sadar. Jadi itu cek materinya bisa apa ya? Jadilah. Ya lah. Yang pahit ya. Saya ikut-ikutan itu. Kan udah tahu tentang bisa bikin kulit KKI yang dibahas bapak Manet. Udah lah. Jangan kan? Udah. Jadi udah tahu pelawan-pelawannya kan? Sisipit. Ya, Semua. itu bulan ya begitu dia. Sentral yang masuk itu. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Jadi gimana? Udah pada ngapel kan jendel-jendel itu? Sudah Pak. Coba Bapak mau kalian sebutkan bersama-sama ya barengan. Ayo. 1, 2, 3, silakan. Yang pertama. Dua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Terus yang terakhir siapa? Nah, itu dong. Kalau gitu kan kita punya jiwa nasionalisme dan rasa cinta tanah air yang tinggi. Kita harus bisa menghargai kawan-kawan kita. Khususnya pada kasus ketika PKI kemarin, kalian nggak kasihan. Kalau buaya sekecil itu dimasukkan ke tubuh manusia, apa nggak kasihan dari itu? Jadi ya, anak-anak kita harus bisa menanamkan rasa cinta tanah air dan juga rasa nasionalisme. Bapak nggak ngelarang kalian loh nonton anime, bahas anime. Sebenarnya karena Bapak dulu juga nonton, jadi Bapak nggak boleh ngelarang kalian jangan nonton anime itu. Tapi Bapak larang. Tapi kalau misalnya kalian bisa membahas tentang anime sekarang itu, kenapa kalian tidak membahas tentang atau membahas tentang hal lain yang berkaitan dengan Indonesia? Jadi negara kita mempunyai generasi-generasi mendatang yang maju seperti kalian ini. Kayak gini kalian bisa hafal 7 jenderal. Bapak senang. Banyak loh yang nggak hafal, banyak banget Bapak jamin. Tapi 6 orang ini bisa hafal hebat. Coba tepuk tangan dulu.